Mas Awar, dari jauh kayaknya cahaya mukanya bersilau banget gitu. Di bau-baunya nggak sedap nih, mau apa lu? Ya jadi gini sih Mas, ada duit gak? Minjem dong. Buat apaan? Mau ganti handphone baru nih. Handphone lu kan masih baru. Handphone gua aja udah 2 tahun nih. Ya Mas, up to date dong. Ini kan aku suka banget main media sosial ya. Kalau misalnya bikin Insta story di handphone ini tuh, aduh videonya jadi buram. Aku mau ganti handphone ngetol gitu. No. Udah. Kalau handphone lu masih bagus, kayak kalau misalnya mau pinjam duit untuk urusan yang lain masih mau deh gue bantu. Tapi untuk urusan handphone, sorry. Lu mending nyawa yang lain. Dari sana, gue lagi kerja. Pelit dasar. Aduh. Dadah aja. Aduh. Sampai lupa. Sorry guys. Sampai lupa nyapa. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Seva. Jangan sampai kalian sama seperti teman gue yang tadi ya. Demi lifestyle sampai dibela-belain ngutang. Jangan. Tapi jadi penasaran nih, pengeluaran dia selama ini tuh habisnya kemana sih? Gitu. Nah, kebetulan kali ini gue akan bahas apa yang harus kalian lakukan jika pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Selengkapnya, ini dia, Save with Seva. Ada beberapa faktor yang membuat pengeluaran kalian lonjak. Kalian terlalu mudah impulsif belanja ini, itu, sampai tidak bisa menabung. Lalu, gaji yang meningkat, gaya hidup pun juga ada peningkatan. Banyak cicilan serta kalian tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Untuk mengurangi faktor tersebut, kalian bisa coba lebih memperhatikan mana yang sebenarnya kebutuhan atau mana yang hanya sekedar keinginan. Hal lainnya adalah kalian bisa memulai untuk mencatat semua pengeluaran secara konsisten. Dengan mencatat, kamu bisa mengetahui kemana saja uang kamu keluar selama 1 bulan. Nah, catatan ini bisa memberikan gambaran untuk bulan selanjutnya. Hal apa aja yang harus menjadi prioritas. Selain mencatat semua pengeluaran, mencatat semua pemasukan yang kalian peroleh juga penting guys. Dengan mencatat pemasukan, kalian bisa mengetahui jumlah uang yang dimiliki setiap bulannya dan menjadi tolak ukur kemampuan finansial kalian. Jika kalian punya cicilan, usahakan dibatasi maksimum 30% dari penghasilan. Karena jika lebih dari persentase itu, keuangan akan terasa berat karena penghasilan dipakai untuk menutupi cicilan tersebut. Atau lebih baiknya sih, semakin kecilin cicilannya. Tentu akan semakin baik untuk pengaturan keuangan kalian. Jangan sampai lupa kapan tanggal jatuh tempo bayar cicilannya agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran. Gue kasih lihat contoh laporan keuangan yang bisa kalian pakai. Kali ini gue coba buatin contoh simple lah, yang mudah sekali untuk laporan keuangan yang mudah seperti apa sih gitu, untuk buat kita ya, gitu sehari-hari. Jadi tinggal mudah masukin aja tanggal, keterangan. Nah, di sini ada pemasukan dan pengeluaran. Biasanya sih kalau di bahasa finance tuh, ini pengeluaran tuh sama aja dengan debit, pemasukan tuh dengan kredit gitu ya. Nah, dari situ misalnya anggap ya nomor 1, saldo bulan Juni yang tersisa. Ini harapannya adalah kalian masih punya sisa uang di rekening kalian. Anggap aja kalau masih ada sisa, kita taruh di pemasukan masih ada sisa 500.000. Terus, nah tanggal 28 Juni nih misalnya, hari kalian gajian ya, yeay gitu kan. Nah, tulis nih gaji bulan Juni. Anggap aja misalnya gaji kalian yang masuk 6 juta rupiah. Nah, sebaiknya cepet-cepet nih ditabungin 20% dari gaji. Ya, contoh, berarti kan harus dipindahin kan dari yang pemasukan ini, masukin di pengeluaran 1.200.000 gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini cuma di pencatatan aja pengeluaran, tapi sebenarnya uang ini tuh masih ada di tempat lain, tapi jangan kalian langsung pakai ya gitu. Itu kan namanya juga tabungan gitu ya. Nah, abis itu first thing first, yang paling penting kalian harus bayar cicilannya dulu nih kalau punya cicilan. Anggap ya, misalnya kalian punya cicilan motor gitu ya, cicilan hingga 17 bulan ke depan.
Nah, cicilannya berapa sih? 1.450.000. Kalau kita lihat di sini, 1.450.000 itu kurang lebih di angka 24-25% lah. Gitu. Nah, ini masih angka yang sehat. Jangan melebihi angka 30% ya guys. Itu bisa memberatkan kehidupan kalian ya. Kenapa? Karena setelah nabung dan bayar cicilan, ini udah total sebenarnya udah 40-45% dari penghasilan kalian tuh udah kepotong nih buat tabungan dan bayar cicilan. Hasil apa? Sisanya 55%-nya itu yang kalian pakai nih untuk pengeluaran sehari-hari. Contoh, bayar tagihan listrik sama internet 750.000, belanja bulanan misalnya 850.000, bensin karena naik motor ya, jadi 300.000, ya itu masih masuk akal. Biaya makan, lauk pauk 600.000, weekend ada 4 minggu, kalau 400.000 akhirnya artinya apa? Setiap weekend kalian punya budgetnya 100.000 ya per minggu ya, gitu. Jadi kalau misalnya tanya, 100.000 bisa ngapain? Makanya kalian coba pikir matang-matang mau ngapain ya. Yang penting ini tetap harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kalian juga harus bisa misalnya pamper yourself lah gitu loh. Bikin kalian senang sedikit lah gitu ya. Nah, habis itu jangan lupa servis motor 300.000. Nah, cuman yang menarik di sini adalah untuk servis motor ini kan kebetulan misalnya kita servis motor, tapi kan servis motor itu tidak dilakukan setiap bulan ya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa jadi kalian ikut tabungin juga nih, atau ini bisa kalian realokasikan ke pos-pos yang lain ketika dibutuhkan gitu. Terus habis itu gas LPG dan obat-obatan pribadi. Nah, itu juga obat-obatan pribadi misalnya kan kayak seperti vitamin dan lain sebagainya ya. Nah, akhirnya intinya semua pemasukan dan pengeluaran harus rajin kalian tulis biar bisa kalian analisa seperti ini menjadi satu laporan keuangan yang mudah untuk kalian bisa track semuanya. Jadi ketimbang nongkrong menghabiskan uang, mending menghasilkan uang dengan cara cari tambahan penghasilan sebagai misalnya freelancer gitu ya. Di sela-sela waktu libur kalian bisa mendaftarkan diri ke platform khusus freelancer. Atau jika kalian punya keahlian khusus seperti ngedit video atau foto-foto atau bisa ngitung jago akuntansinya, nah pinter masak atau lainnya, nah kalian bisa mulai nih dengan cara bantu temen yang memerlukan jasa kalian. Kalau sudah berkembang, bisa dijadiin side hustle atau side job tanpa perlu khawatir harus mengorbankan main job atau daily job kalian. Nah, gimana guys? Mudah kan untuk bisa ngepres pengeluaran kalian agar tidak boros? Nah, balik lagi, gue ingetin nih, jika ada kemauan dan niat untuk berhemat, apalagi menabung dalam jumlah yang besar, kalian pasti bisa memanage penghasilan dan pengeluarannya dengan baik. Dan tetapkan prioritas kebutuhan sehari-harinya. Jadi, jangan sampai kalian besar pasak daripada tiang. Sekian video Save with Seva kali ini. Silahkan tulis di kolom komen hal apa yang kalian pengen tahu untuk gue bahas di next video. Dengan Seva, beli mobil jadi lebih mudah, aman dan nyaman karena Seva jelas dari awal.